Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga dalam Islam merupakan pondasi utama dalam membentuk komunitas masyarakat muslim. Keluarga muslim adalah komunitas kecil yang selanjutnya terus berkembang ke arah pembentukan umat. Di dalam Islam, keluarga menempati posisi yang sangat strategis, menempati posisi dasar pembentukan insan yang sempurna. Karena di dalamnya terdapat beberapa fungsi, di antara fungsi adalah sebagai fungsi biologis, sebagai fungsi religius, sebagai fungsi edukatif, sosial, protektif, dan ekonomi. Maka tugas orang tua sangat berat berkaitan dengan pencapaian fungsi-fungsi tersebut. Kesejahteraan di bidang ekonomi tidak cukup. Tidak cukup untuk menjadikan putra-putri kita itu tumbuh menjadi manusia yang bertakwa dan yang berkarakter mulia. Kenyataannya, banyak keluarga yang sukses dalam bidang ekonomi, namun ternyata sangat disayangkan mereka gagal dalam membina kepribadian yang mulia, dalam membentuk karakter yang mulia. Banyak anak-anak mereka yang menjadi pecandu narkoba, banyak yang tawuran, banyak yang menganut pergaulan bebas. Waliyadzubillah. Padahal tugas utama orang tua adalah menyelamatkan keluarga dari api neraka kelak di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui pendidikan puasa Ramadan, keluarga akan mampu menjadikan momen puasa Ramadan ini sebagai sarana untuk memaksimalkan pendidikan akhlak yang baik, akhlak yang mulia terhadap seluruh anggota keluarga, terhadap anak cucu kita. Pendidikan yang terbaik adalah melalui contoh yang diberikan secara langsung kepada anak. Misalnya dengan berpuasa, anak akan belajar tentang bagaimana terbentuknya sabar, atau belajar tentang kesabaran dalam menahan sebuah keinginan. Walaupun makanan dan minuman tersedia, namun karena puasa semua itu bisa ditahan. Begitu pula tentang semangat memaksimalkan waktu dengan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan maknanya,
membaca kisah para nabi dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan nilai keteladanan. Ketika datang waktu berbuka, waktu sholat, anak bisa dilatih tentang kedisiplinan waktu. Orang tuanya pun mengajarkan dan mencontohkannya yang baik. Pada saat azan tiba, diajaklah anak itu untuk pergi ke masjid dalam sholat 5 waktu. Pada saat berbuka, diajarkanlah bagaimana tata cara berbuka puasa yang baik dan benar. Memakai tangan yang kanan, membaca doa, membaca basmalah. Semuanya dicontohkan oleh orang tua kepada anaknya. Karena teladan yang baik adalah memberikan contoh langsung secara perilaku. Bila kedisiplinan yang dimulai dari perilaku saat puasa dilakukan dari tahun ke tahun, ia akan menjadi bagian dari perilaku anak untuk berdisiplin di bidang yang lain. Tidak menutup kemungkinan anak akan disiplin dalam hal-hal atau kondisi yang lain. Maka dengan mudah ia akan bertumbuh menjadi orang yang disiplin dimanapun ia berada. Di samping itu, anak dapat diberitahu bahwa pelaksanaan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yaitu sampai maghrib, adalah bentuk pendidikan kejujuran terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Dilihat orang atau tidak, ia tetap melaksanakan puasa hanya karena ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, dalam diri anak akan terdidik rasa muraqabatullah, yaitu bahwa segala perbuatannya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada orang pun yang mampu menutupi perbuatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur dan kebersamaan dan empati terhadap nasib orang yang kurang beruntung juga bisa diajarkan dengan mudah ketika di bulan Ramadan. Dengan memperbanyak infak, sedekah, atau acara berbuka puasa yang lainnya. Dan pembagian buka puasa kepada keluarga yang kurang mampu, kepada kerabat, kepada keluarga tetangga yang dekat. Kegiatan semacam itu akan menjadi pendidikan sosial yang berharga bagi anak-anak kita kelak. Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, sehingga kedermawanan beliau yaitu diibaratkan melebihi angin yang berhembus. Diibaratkan demikian karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ringan dan cepat dalam memberi, tanpa banyak berpikir, tanpa pamrih, sebagaimana angin yang berhembus cepat. Sekali lagi, bulan puasa menjadi kesempatan emas bagi keluarga, bagi para orang tua untuk menanamkan berbagai nilai-nilai kebaikan dari dalam diri, dalam bentuk keluarga. Dari keluarga yang saleh akan muncul masyarakat dan negara yang saleh. Dari kelompok yang kecil akan memberikan dampak kepada kelompok-kelompok yang besar kelaknya. Disinilah pentingnya orang tua untuk mampu menjadi contoh yang baik untuk seluruh anggota keluarga. Berikanlah contoh yang baik kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita di bawahnya, agar kelak bangsa ini akan maju dan berkembang dengan memiliki generasi yang berakhlak dan bermoral. Semoga kita semua berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menjaga keluarga kita, untuk dimudahkan dalam mendidik anak cucu kita dalam berakhlak, dalam kedisiplinan, dalam menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semoga keluarga kita dijaga dari api neraka. Semoga bangsa ini juga dimudahkan dari segala urusannya dan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, apa yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salah ataupun kurang, maka itu datangnya dari saya, dan saya memohon istighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu ada kebenaran di dalamnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita diberikan kemudahan untuk terus meningkatkan keikhlasan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.